damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco, dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kali ini saya mau mengajak dalam RHI Renungan hari ini untuk belajar tentang firman Tuhan dalam menyikapi relasi sosial. Saya beri judul yang gampang diingat, yaitu tak perlu nyinyir dicap sebagai kafir. Saya ulangi, tak perlu nyinyir dicap atau disebut sebagai orang kafir. Mari kita cermati tema ini. Saudara, tema ini penting. Karena apa? Karena kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa memeriksa di channel YouTube, kita bisa mendengar di media lain, bahkan sering dikatakan bahwa orang yang Kristen itu disebut orang kafir. Banyak juga di antara orang-orang yang beriman Kristen lalu sakit hati dan marah. Bahkan ada yang membuat analisis bahwa ini adalah kekerasan teologis. Saudara, saya tidak membahas itu. Saya memang akan membahas bagaimana sikap kita terhadap cap dan anggapan itu berdasarkan Alkitab. Tapi saya tidak mau kita hanyut pada sakit hati lalu kita menyerang balik dan seterusnya. Saudara tahu, orang yang beriman Kristen hidup dalam cinta kasih, dan kita tidak diajarkan untuk menyerang balik atau menjelek-jelekkan. Kalau itu terjadi, berarti kita sudah mengingkari jalan damai sejahtera dari Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saya tadi mengajak kita, tak perlu nyinyir dicap disebut sebagai orang kafir. Dengan harapan, kita bisa menemukan bagaimana firman Tuhan berbicara tentang hal itu, dan bagaimana kita harus bersikap sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Kalau ini dilakukan, meskipun ada sebutan macam-macam, maka kita tidak akan terbawa emosi, kita tidak akan ikut-ikutan menjadi sakit hati, kita juga tidak akan lalu terpancing, karena saudara tahu kita adalah orang yang beriman. Mari kita cermati, dan saya mau ajak kita untuk membaca pertama-tama adalah bagian dari firman Tuhan. Mari kita membuka Injil. Saya mau ajak kita, saudara-saudara saya, mari bersama membuka kitab Injil Matius. Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 pada ayat yang ke-22. Matius 5 ayat 22. Yang demikian sabdanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Matius 5 ayat 22. Saudara, pertama ayat ini harus dilihat konteksnya. Kalau saudara baca di ayat 17 sampai 48, maka di Matius 5 17 sampai 48 di situ tentang Yesus dan hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat Yahudi, orang-orang Yahudi terbiasa mengkafirkan orang-orang lain. Orang yang tidak Yahudi berarti kafir. Itu pikiran orang Yahudi. Dan kita bisa membaca di bagian itu. Yesus mengajarkan beda. Yesus mengajarkan kita tidak dibenarkan untuk mengkafirkan orang lain. Apalagi
akibat dari sebutan itu lalu ada hukum memerangi orang kafir. Tidak. Yesus tidak mengajarkan itu. Bahkan yang diajarkan adalah mengasihi sesama. Sehingga dalam ayat 22, dalam konteks Yesus dan hukum Taurat, kita tadi menemukan barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, dia harus dihadapkan ke mahkamah agama. Kenapa? Karena kafir bukan sekedar kata-kata, itu merendahkan orang. Karena kafir juga mengandung satu sikap kita. Lalu bagaimana bersikap terhadap orang yang dicap itu. Itulah sebabnya saudara, Injil di sini Yesus Kristus mengajarkan bagaimana kita tidak dibenarkan untuk mengkafirkan orang lain. Masih ada masalah. Pak, bagaimana loh mereka yang bersikap begitu kepada kami? Jawabnya menurut saya tidak terlalu sulit. Mereka berkata begitu karena mereka punya konsep sendiri. Konsepnya tidak jauh beda dengan yang terjadi tadi di konteks Yesus dan hukum Taurat Yahudi. Yaitu kafir orang yang tidak sama dengan dirinya. Kafir orang yang tidak mengimani Alkitabnya. Kafir orang yang tidak percaya kepada nabinya. Nah, kalau penjelasannya begitu, ya ada benarnya juga. Memang kita tidak mengimani Alkitabnya, toh kita juga tidak mengimani ajarannya, dan kita juga tidak percaya pada nabinya. Jadi karena istilah kafir seperti disebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti itu, menurut saya memang kita tidak perlu nyinyir, tidak perlu sakit hati dan seterusnya. Silakan. Tapi yang paling penting bukan itu. Yang paling penting adalah orang yang beriman Kristen punya sikap beda, yaitu tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh mengkafirkan orang lain, tapi sebaliknya harus menghormati mereka dan mengasihi mereka. Itu sikap orang yang beriman Kristen. Dan saya berharap meskipun saudara saya, meskipun kita sering mendengar dikafir-kafirkan, kita tetap menjadi orang Kristen yang hidup dalam kasih dan tidak nyinyir, tidak sakit hati, dan tidak membalas. Karena kita percaya kepada Tuhan. Saudara, untuk lebih tegas lagi ya, saya mau ajak kita untuk membuka dari kitab Injil Lukas. Lukas pasal 6. Lukas pasal 6. Ayat 31 sampai dengan 33. Lukas 6 ayat 31 sampai dengan 33, yang demikian sabdanya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Perhatikan ayat 31. Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Saudara, seneng enggak? Jujur ya, jujur. Seneng enggak disebut kafir? Enggak kan? Pasti enggak. Nah, oleh sebab itu, kalau kita enggak seneng, jangan kita mengkafirkan orang lain. Sehingga ayatnya menjadi jelas. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Nek orang seneng dijiwit, ojo jiwit, nggak sukam dicubit ya jangan menyubit. Maka kekristenan mengajarkan cinta kasih. Pak, tapi mereka biarin, mereka akan berhadapan dengan Tuhan pada saatnya. Tapi kita sebagai orang-orang yang beriman, kita sudah tahu
Kalau dikafir-kafirkan itu nggak enak, ya kita jangan mengkafirkan orang lain. Sementara perintah yang tadi kita baca di Matius, kita memang tidak boleh mengkafirkan orang lain. Jelas? Oleh sebab itu saudara, jika sekarang kita mendengar, jika kita membaca, jika kita melihat dan mendengar di YouTube, saya berharap sebagai hambanya saya berdoa dan mengingatkan, jangan sakit hati. Doakan orang yang mengkafir-kafirkan itu semoga mendapat karunia Tuhan untuk melihat kebenaran yang sejati. Doakan juga supaya ia diampuni oleh Tuhan dan punya kesempatan untuk bertobat. Doakan dan jangan membalas. Jangan membalas. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dengan bahasan dan berdasarkan ayat-ayat tadi, baik Matius 5 ayat 22 maupun Lukas 6 ayat 31 dan seterusnya, kita menemukan poin penting. Yang pertama, jangan terpengaruh, jangan nyinyir kalau orang yang beriman Kristen disebut kafir. Yang pertama. Yang kedua, jangan membalas, jangan mengkafirkan orang lain, karena itu bukan wewenangmu dan ada perintah itu tidak boleh dilakukan, bahkan disebut apa yang kamu enggak pengen disebut begitu, ya jangan menyebut orang lain. 3. Yang poin penting adalah meski dikafir-kafirkan, kita tetap harus mengasihi orang lain. Tidak hanya mereka, bahkan orang-orang yang memusuhi kita. Kita harus tetap mengasihi, mendoakan. Kalau ada sesuatu, kita harus menolong dengan tulus. Karena apa? Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Dan yang terakhir, doakan supaya Tuhan mengampuni, supaya Tuhan memberi kesempatan dan dia menerima kasih karunia untuk mengerti tentang iman Kristen. Saudara, ini pesan sederhana, tapi yang paling penting dari itu semua adalah kita memiliki keyakinan yang kekeh, keyakinan yang teguh sebagai orang yang beriman. Kita memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan, walau kita dipojokkan, walau kita disebut ini itu, dikafirkan dan seterusnya, tapi kita tetap percaya bahwa kebenaran di dalam Tuhan. Saudara, kita akan menghayati hal ini dan pada kesempatan berikutnya saya akan ungkap mengapa orang Kristen disebut kafir dan konsekuensinya apa sebagai orang yang beriman. Saudara, teruskan mengikuti program ini. Kita stop dulu di sini dan kita memohon semoga kita tidak terpancing, terpengaruh nyinyir. Kita berdoa dan Tuhan memberkati. Mari mengundang Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana kami bersikap supaya tidak nyinyir meskipun sering disebut kafir, dikafir-kafirkan, dicap kafir. Tapi kami sebagai orang beriman mau menunjukkan dengan sikap hidup dan perilaku kami yang penuh kasih, yang tetap mengasihi, yang tetap berbuat baik dengan tulus. Semoga Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersikap demikian. Ampunilah ya Tuhan. Bahkan kami berdoa, tunjukkanlah kuasa-Mu, tunjukkanlah kebenaran Tuhan, sehingga mereka mampu melihat kebenaran yang sejati dalam iman Kristen. Tuhan, tolonglah kami untuk tetap setia dan hidup dalam cinta kasih sebagai orang yang beriman. Demi Kristus pengantara kami berserah. Haleluya. Amin.